Ya, mari kita sama-sama siapkan Alkitab kita di rumah masing-masing dan juga yang di tempat ini di dalam kitab Mazmur 33 ayat 12 ya. Mazmur 33 ayat 12. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Mazmur, sekali lagi Mazmur 33 ayat 12. Saya akan membacakan versi bahasa Indonesia masa kini, saudaraku. Enggak apa-apa, saudara bisa tetap lihat di versi yang dimana saudara ada ya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Berbahagialah umat yang dipilihnya menjadi miliknya. Buat perbandingan, saya akan berikan satu versi lagi, yaitu FAYH, firman Allah yang hidup. Ini untuk memperkaya pemahaman kita, pengertian kita akan ayat ini, saudaraku. Mazmur 33 12 versi firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang memiliki Tuhan sebagai Allah, yang telah dipilih Allah sebagai umatnya. Kalau tadi di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan berbahagialah bangsa yang mengakui Tuhan. Nah, tadi di versi FAYH, yang memiliki Tuhan sebagai Allah dan yang dipilih Allah sebagai umatnya ya, menjadi miliknya. Satu lagi dengan kata lain saya mendapatkan di dalam versi FAYH ini, saudaraku, dikatakan begini. Tidak mengherankan kalau kita berbahagia di dalam Tuhan karena kita mempercayakan diri kepadanya. Kita percaya akan namanya yang kudus. Ya, saya berikan 3 versi ini, saudaraku. Versi bahasa Indonesia masa kini, versi firman Allah yang hidup, dan satu lagi versi TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Nah, dari ayat tadi yang baru kita baca, ya, tidak mengherankan kalau kita berbahagia di dalam Tuhan karena kita mempercayakan diri kepadanya. Kita percaya akan namanya yang kudus. Dengan kata lain, berbahagialah orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya akan namanya yang kudus. Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan berpikir bahwa saya akan bahagia kalau saya banyak uang. Saya akan bahagia kalau saya punya status sosial yang tinggi, yang bagus, yang mulia, yang dipandang orang. Saya akan bahagia. Saya bahagia kalau saya bisa bepergian. Saya bahagia kalau saya punya keluarga besar. Semua ukuran-ukuran kebahagiaan itu adalah ukuran dunia, saudaraku. Dan tentunya orang-orang yang mengejar kebahagiaan dengan ukuran dunia, dengan apa yang menurut pandangan dunia, apa yang menjadi arti bahagia secara dunia, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Karena firman Tuhan dalam konteks yang berbeda, tapi dengan konotasi atau makna yang sama, dikatakan begini, aku memberikan kepadamu damai sejahtera yang dunia ini tidak bisa berikan. Karena damai sejahtera dunia dengan damai sejahteraku, kata Tuhan, itu tidak sama, itu berbeda. Apa yang dunia berikan tidak seperti apa yang Tuhan berikan. Nah, inilah yang penting buat pemahaman kita hari-hari ini, saudara. Apa definisi bahagia bagi saudara masing-masing? Dan lewat kebenaran firman Tuhan ini saya berharap, berdoa firman Allah sampai kepada tujuan yang dimau, yang dikehendaki Tuhan, yaitu saudara berubah paradigma, berubah pola pikir saudara tentang makna kebahagiaan itu. Ketika saudara memiliki pola pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, memandang kebahagiaan itu seperti yang firman Tuhan katakan, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati, sekalipun di tengah kondisi yang jahat, sekalipun di tengah kondisi yang gak menentu, yang gak ada kepastian, gak ada jaminan,
di tengah kondisi dunia yang goncang, di masa-masa yang sukar. Tapi kalau saudara punya konsep kebahagiaan seperti yang firman Tuhan katakan, maka saudara akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Firman Tuhan tadi berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki Tuhan, mengakui Tuhan sebagai Allahnya, sebagai juru selamatnya, sebagai yang berdaulat atas hidupnya, sebagai pemilik dari hidupnya. Maka orang-orang yang berpikir seperti ini, yang mengakui Tuhan, Tuhan Engkau adalah pemilik hidupku, Engkau adalah juru selamatku, orang itu berbahagia, saudaraku. Ya, bahagia ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati, saudaraku, yang dunia nggak bisa berikan kebahagiaan yang seperti Tuhan berikan. Mari saya mengajak saudara semuanya, ayo melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama change destination, ubah, putar arah hidupmu. Kalau selama ini arah hidupmu menuju kepada pengejaran kebahagiaan seperti yang dunia ajarkan, sekarang ubah ya, tujuan hidupmu, arah hidupmu dalam konsep kebahagiaan. Hidupilah, percayalah kepada firman Tuhan bahwa engkau akan bahagia jika engkau mengakui Tuhan sebagai juru selamatmu. Engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau mengakui Tuhan sebagai Tuhanmu, sebagai Raja segala raja, sebagai yang berkuasa dalam hidupmu. Engkau berbahagia karena engkau ini dipilih oleh Allah, dan engkau telah dikaruniakan, dianugerahi dengan keselamatan, hidup yang kekal ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Pengantara kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata berbahagialah itu dalam bahasa Inggrisnya ditulis blessed, ya, bacaannya blessed, ya, blessed. Nah, arti kata blessed ini, saudaraku, ya, dalam bahasa aslinya itu seperti ini. Alangkah bahagianya. Jadi blessed, alangkah bahagianya, atau diberkatilah. Itu maknanya. Ada lagi makna yang lain. Kata blessed itu bermakna berjalan lurus. Jadi orang yang mengakui Tuhan sebagai Allahnya, sebagai juru selamatnya, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, orang yang memiliki Tuhan dalam hidupnya, menjadikan Tuhan itu benar-benar sebagai yang berkuasa, menjadikan Tuhan sebagai juru selamat, maka dikatakan diberkatilah orang itu, alangkah bahagianya orang itu, dan juga maka dia akan terus berjalan lurus. Dia akan berjalan lurus, orang-orang seperti ini. Hidupnya akan lurus, saudaraku, ya. Dikatakan dan membuat kemajuan, hidupnya akan maju, terus maju, bahkan dikatakan dalam bahasa aslinya, artinya terus maju dari kata dasarnya, saudara. Akar katanya itu mengandung makna terus maju. Inilah arti kata bahagia atau bless dalam ayat Mazmur 33 ini. Mengapa orang yang demikian tadi akan berbahagia? Kenapa, saudaraku? Kok bisa? Kok bisa standarnya Tuhan, kok bisa maknanya Tuhan tentang bahagia itu yang alkitabiah, yang seperti Alkitab nyatakan, justru berbeda dengan kebahagiaan versi dunia? Kenapa sih? Mengapa ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mengapa ketika kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai Allah kita, sebagai yang berkuasa atas hidup kita, kenapa ketika kita mengakui Tuhan, Dia adalah segala-galanya buat kita, maka kita akan disebut orang yang berbahagia. Kita akan mengalami kebahagiaan, kita akan mengalami hidup dalam keberkatan, kita akan mengalami hidup yang terus maju. Kenapa? Dasarnya apa? Mari kita lihat bersama, saudaraku.
Mengapa? Yang pertama dikatakan, yang mengakui Tuhan sebagai Allahnya, yang dipilihnya menjadi miliknya, yang memiliki Tuhan, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang percaya kepada namanya, itu akan terus maju, akan diberkati. Yang pertama, Mazmur 33 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, karena, ini jawabannya saudaraku. Mengapa orang yang demikian tadi itu, dia akan berbahagia, dia akan diberkati, dia akan terus maju hidupnya. Ya, hidupnya akan lurus. Kenapa? Karena, ayat yang keempat. Dikatakan dalam versi FAYH, semua firman Allah adalah benar, dan semua yang dilakukannya, dilakukan Allah, dilakukan Tuhan, itu sempurna. Yes, inilah dasarnya saudaraku. Firman Allah itu benar. Semua yang dilakukan Tuhan adalah sempurna. Dalam versi IMK Bahasa Indonesia Masa Kini dikatakan, semua perkataan Tuhan dapat dipercaya. Semua perkataan Tuhan dapat dipercaya. Tuhan setia dalam segala perbuatannya. Artinya apa saudaraku? Artinya bahwa Tuhan setia dalam segala perbuatannya. Artinya Tuhan itu pribadi yang konsisten. Sekali dia ngomong A, janjinya A, maka Tuhan konsisten. Tuhan selalu ingat akan janjinya itu. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan tidak pernah lupa akan rancangannya atas setiap pribadi lepas pribadi, saudaraku. Mungkin engkau berkata, bertanya-tanya hari-hari ini, katanya firman Tuhan dapat dipercaya. Katanya Tuhan itu setia dalam segala perbuatannya. Tapi kenapa hidupku hari-hari ini mengalami hal yang gak enak, mengalami lembah kekelaman, mengalami lembah padang gurun, mengalami lembah air mata? Mana janji Tuhan? Mana firman Tuhan? Mungkin hari-hari yang di masa-masa ini, di masa-masa sukar, aku sedang bertanya-tanya. Dan jawabannya adalah, saudaraku, seperti sebagaimana firman Tuhan kita baca tadi dan kita dengarkan. Engkau akan berbahagia, engkau akan diberkati, engkau akan tetap berjalan lurus, engkau akan semakin terus maju. Sekalipun hari ini kau ada di lembah air mata, ketika engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, ketika engkau mengakui firman-Nya itu benar, ya dan amin, ketika engkau mau mengakui bahwa jalan Tuhan itu sempurna, meskipun apa yang kau alami mungkin bagimu gak sempurna, tapi tetap firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan tetap sempurna, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, baik bagi bangsa Israel maupun bagi hidupmu pribadi lepas pribadi. Percayalah, jalan Tuhan sempurna. Perkataan Tuhan dapat dipercaya. Ibrani berkata bahwa Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, kesetiaannya, keajaibannya tidak pernah berubah. Janji-Nya tidak pernah berubah, saudaraku. Rencananya, rancangannya pasti berhasil. Sekalipun banyak orang, banyak hal mencoba menghalangi, menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu, tetapi percayalah, ketika engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, engkau disebut orang yang berbahagia, engkau disebut orang yang diberkati, engkau disebut orang yang akan terus maju. Apa buktinya bahwa Tuhan itu setia? Atau dengan kata lain, Tuhan itu konsisten. Saya berikan contoh, saudaraku yang dikasih Tuhan, tentang kekonsistenannya Tuhan, tentang kesetiaannya Tuhan, tentang jalan Tuhan yang sempurna itu. Yang pertama saya kasih contoh, saudaraku, di dalam awal kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian,
Tuhan punya rencana untuk membentuk, untuk membangun sebuah lembaga. Dan ini adalah lembaga pertama yang Tuhan dirikan, lembaga yang pertama Tuhan bangun, lembaga pertama yang Tuhan bentuk, namanya lembaga keluarga. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Itu sebuah rencana. Kemudian diciptakannya manusia itu, dilakukanlah rencananya. Dan kemudian diberkatilah manusia itu. Tuhan punya rencana, Tuhan lakukan rencananya, dan rencananya diberkatilah oleh Tuhan. Itu awal, saudaraku. Kitab pertama, kitab Kejadian. Tuhan tidak mendirikan lembaga pemerintahan, Tuhan tidak mendirikan lembaga sosial, Tuhan tidak mendirikan lembaga ekonomi lebih dulu, lebih awal. Tetapi yang dibentuk, yang dibangun oleh Tuhan lebih awal. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lihat perjalanan selanjutnya, saudaraku. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia kehilangan hubungan persekutuan dengan Tuhan, hidup terpisah dari Tuhan, hidup dalam kutuk dosa. Tetapi ingat, janji Tuhan ya dan amin. Dia dapat dipercaya. Apa buktinya, saudaraku? Perjalanan waktu dari Kejadian 3, kejatuhan manusia dalam dosa, kehidupan manusia kecenderungannya terus berbuat jahat, sampai kita temui di kitab Maleakhi, kitab terakhir perjanjian lama, saudaraku. Tuhan kembali mengingat janjinya. Dia konsisten. Dia mau pakai lembaga keluarga ini untuk menggenapi kehendak dan rencananya, saudaraku. Apa buktinya? Di dalam kitab Maleakhi, Tuhan berjanji bahwa menjelang datangnya hari Tuhan, Tuhan akan membangkitkan, Tuhan akan memunculkan, dikatakan Elia yang akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya. Hati orang-orang durhaka akan kembali kepada pikiran orang benar. Dengan demikian supaya Tuhan tidak memukul bumi. Artinya apa? Tuhan berjanji kembali di akhir kitab perjanjian lama Maleakhi bahwa Tuhan akan memulihkan keluarga-keluarga. Tuhan akan menyembuhkan keluarga-keluarga. Tuhan akan membangun kembali keluarga seperti yang semula Dia rancangkan. Keluarga-keluarga yang akan memuliakan Tuhan, yang akan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga-keluarga yang akan membangun persekutuan yang intim seperti di Taman Eden, saudaraku. Keluarga-keluarga yang akan terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan tetap konsisten. Kitab Maleakhi sampai pada perjanjian baru, saudaraku, itu ada kurang lebih 400 tahun. Ada kekosongan, Tuhan tidak berfirman kembali. Setelah itu Tuhan tidak berfirman. Kembali perjanjian baru muncul. Tuhan berjanji melalui bangkitnya atau lahirnya Yohanes Pembaptis. Yang Tuhan sebut Yohanes Pembaptis ini adalah Elia yang Dia janjikan di dalam Maleakhi. Jadi waktu Tuhan ngomong di Maleakhi tentang Elia, Elia itu muncul di perjanjian baru, bukan Elia seperti yang dulu yang di dalam perjanjian lama. Tetapi Elia ini wujudnya atau spiritnya, pelayanannya ada di dalam diri Yohanes Pembaptis. Dialah yang disebut oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis inilah Elia itu yang Dia janjikan. Dia akan mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Dia akan memberitakan, dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Ada pemulihan keluarga melalui pelayanan Yohanes Pembaptis dengan spirit dan kuasa Elia. Yohanes Pembaptis akhirnya menyelesaikan pelayanannya, menyelesaikan tugas misi dari Allah. Ketika dia sudah mati, dia dipenggal kepalanya, saudaraku. Sejak itulah Yesus muncul. Ketika Yohanes Pembaptis yang membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus
pada waktu kedatangan Yesus yang pertama dulu itu. Yohanes yang buka jalan. Ya mati, Yesus muncul. Dan Yesus tetap konsisten, saudaraku. Yesus adalah perwujudan dari Allah pencipta itu sendiri. Dia konsisten dengan lembaga yang namanya keluarga. Buktinya apa? Mujizat yang pertama, saudaraku, dalam pelayanan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Alkitab kita adalah mujizat dalam perkawinan di kota Kana. Dalam perkawinan, dalam pernikahan, dalam keluarga, Tuhan buat mujizat yang pertama. Ini bukti bahwa Tuhan itu konsisten, Dia setia, Dia menepati janjinya. Janjinya bisa dipercaya, firman-Nya bisa dipercaya. Bilangan berkata bahwa Tuhan itu bukan seperti manusia yang bisa berdusta, saudaraku. Katakan yes. Lalu selanjutnya kita lihat di akhir dari kitab Perjanjian Baru, saudaraku, kitab Wahyu. Di sana pun dikatakan, suatu hari nanti kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Pernikahan antara Tuhan Yesus sebagai mempelai pria dan kita gereja di bumi ini sebagai mempelai wanita. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita akan melakukan pernikahan anak domba Allah. Hari ini kita tahu melalui perkataan Paulus bahwa Paulus sudah mempertunangkan kita, gerejanya di bumi ini, dengan Tuhan. Kita sedang ada dalam masa pertunangan. Dan nanti kita akan masuk dalam perjamuan pernikahan dengan Yesus Kristus, sang anak domba Allah itu, saudara. Kembali terbentuk sebuah keluarga. Dipulihkan keluarga seperti yang waktu di Taman Eden. Dipulihkan kembali. Inilah bentuk kekonsistenannya Tuhan. Jalan Tuhan itu sempurna, saudaraku. Sekalipun dalam perjalanan, dalam prosesnya kita melihat sempat manusia jatuh ke dalam dosa, terus kecenderungan manusia berbuat jahat. Tetapi sekalipun orang-orang berbuat jahat, berusaha menggagalkan rencana Tuhan, membuat orang goyah, membuat orang ragu-ragu akan firman Tuhan, tetapi orang yang tetap berpegang pada firman Tuhan, dia adalah orang yang berbahagia. Dia adalah orang yang diberkati. Dia orang yang akan terus maju. Dialah orang yang disebut berbahagia menurut Alkitab. Bukan yang uangnya banyak, yang depositonya banyak, yang warisannya banyak, yang punya jabatan status sosial yang tinggi. Bukan. Punya rumah mewah, punya rumah banyak, itu bukan ukuran kebahagiaan, saudaraku. Ukuran kebahagiaan kita kalau menjadikan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang engkau percayai. Sekalipun mungkin hidupmu goyah hari-hari ini, tapi engkau tetap berpegang kepada Yesus, engkau tetap percaya kepada Yesus. Engkau bahkan mau terus mempercayakan hidupmu kepada Yesus. Engkau orang yang diberkati. Pada saat dan waktunya Tuhan nanti, engkau akan diangkat oleh Tuhan. Engkau akan dimuliakan, engkau akan diberkati, engkau akan dipulihkan. Engkau akan diangkat tinggi, saudara. Engkau akan dimuliakan. Inilah masa-masa sukar ini, yang semua orang menghadapi, mengalaminya, merasakannya. Pesan Tuhan yang sangat kuat buat kita semua. Tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan goyah, saudaraku. Jangan goyah. Ayo jemaat, jangan goyah. Jangan padam rohmu. Menyala-nyala dalam Tuhan. Jangan tawar hati di masa kesesakanmu. Karena ketika kau tawar hati, kekuatanmu jadi kecil. Jangan putus pengharapanmu. Tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun engkau di lembah kekelaman, engkau lembah air mata, engkau ada di sana, tetaplah engkau punya pengharapan dengan Tuhan. Engkau terus berharap kepada Tuhan. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu jangkar, saudaraku. Jangkar sekalipun dia kecil kelihatannya,
Kelihatan mata jangkar itu kecil, benda yang kecil. Tetapi dia bisa menahan kapal yang besar. Untuk tidak kapal itu hanyut, saudaraku. Kapal itu tetap bisa diam di tempatnya. Sekalipun kapal itu besar. Karena apa? Yang kapal yang sedang berlabuh, dia akan melepaskan jangkarnya. Dan jangkar itu akan menggenggam kuat apa yang ada. Batu karang atau apa. Dia kuat-kuat, dia pegang, saudaraku. Pengharapan itu seperti jangkar. Ketika kau habis pengharapanmu, engkau putus pengharapanmu, engkau habis, saudaraku. Engkau kalah. Engkau akan tenggelam. Dan jangan izinkan masa sukar ini menenggelamkan hidupmu. Jangan biarkan, jangan izinkan masa sukar ini mematikan rohmu, membuat engkau jauh dari Tuhan. Berarti engkau sudah tidak ada pengharapan. Hidupmu nggak punya jangkar. Ayo, pengharapan itu seperti jangkar. Dan jangkar itu biarlah menggenggam erat kepada Tuhan, sang batu karang itu. Cengkeramkan pengharapanmu kepada batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Percayalah, jalan Tuhan sempurna, saudaraku. Sekalipun hari ini kau ada di lembah air mata, tetap engkau katakan, jalanmu sempurna ya Tuhan. Bagaimana tidak, saudaraku? Yesus saja pada waktu masa kelahirannya, ketika Yesus lahir, terjadi pembunuhan bayi-bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun, saudaraku. Sehingga Yesus harus pergi ke Mesir. Tapi sekali lagi, sekalipun orang berusaha untuk membunuh bayi Yesus saat itu, berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dengan cara membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun waktu itu. Mungkin Yusuf dan Maria waktu itu akan berkata, Tuhan, mana? Jalanmu kok seperti ini, katanya sempurna. Cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan tidak sama. Karena itu kita harus samakan, saudaraku. Ayo miliki cara pandangnya Tuhan. Sempurnanya jalan Tuhan tidak diukur dengan indahnya kehidupanmu, dengan lancarnya kehidupanmu. Dengan hidupmu tanpa masalah, tanpa hidupmu tanpa proses, engkau anggap, oh jalan Tuhan sempurna. Bukan seperti itu. Bisa nggak kita berkata, jalan Tuhan sempurna di masa sukar ini? Bisa nggak kita berkata, saudaraku, jalan Tuhan sempurna, Tuhan dapat dipercaya, aku mau terus mempercayakan hidupku kepada Tuhan ketika engkau mengalami lembah air mata? Belajar, saudaraku. Belajar, latih, bangkitkan rohmu, saudaraku. Jangan biarkan, jangan izinkan situasi kondisi yang sukar sekali lagi membuat engkau jauh dari Tuhan, membuat engkau putus pengharapan. Orang yang berbahagia, orang yang mengakui Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, orang yang tetap memiliki Tuhan, tidak melepaskan Tuhan, tidak menjual Tuhan, tidak mengingkari Tuhan, tidak menyangkal Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Yang kedua, Mazmur 33 ayat yang ke-9. Mengapa orang yang demikian tadi, orang yang diberkati, orang yang akan terus maju? Jawabannya ada di ayat yang ke-9. Mazmur 33, demikian firman Tuhan. Sebab, ini jawabannya, sebab. Mengapa? Sebab ini ya, dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kenapa orang yang demikian akan berbahagia? Ya, sebab Tuhan yang kita percayai, yang kepadanya hidup kita percayakan adalah Tuhan yang dia berfirman, dan itu terjadi, saudaraku. Dia yang memberi perintah, maka semuanya ada. Kita layak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang demikian luar biasa. Karena dia berfirman,
maka semuanya jadi. Yang memberi perintah, maka semuanya ada. Lalu apa bagian kita di masa yang sukar ini, saudara? Apa yang harus bentuk konkret apa? Langkah nyata apa yang bisa kita kerjakan di masa sukar ini? Dengan dasar firman Tuhan yang barusan kita baca Mazmur 33 ayat 9 ini. Semua yang difirmankan Tuhan jadi, yang Tuhan berikan perintah, semuanya ada. Bentuk konkretnya masa sekarang yang perlu saudara tangkap, yang perlu saudara lakukan di masa yang sukar ini adalah kuasa yang dimiliki oleh Allah sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan bilang waktu sebelum memberitakan tentang amanat agung, sebelum Tuhan ngomong, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelumnya ayat di atasnya Tuhan bilang, segala kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi sudah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Karena itu, sekarang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajar mereka untuk melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Kuasa yang sudah Allah berikan, Bapa berikan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, sekarang diberikan kepada kita, anak-anaknya, saudaraku. Kuasa yang sama diberikan. Sekarang kita punya kuasa. Apa buktinya? Mana dasar firman-Nya? Yohanes pasal yang ke-12, Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan di sana, Yohanes 1:12 saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lihat, ketika sudah menjadi percaya, sudah menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengantara kita kepada Bapa di sorga, jalan menuju ke sorga, satu-satunya nama, satu-satunya pribadi yang dapat memberikan hidup yang kekal. Maka orang yang percaya dan menerima Yesus itulah, Tuhan katakan, sekarang engkau menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Saudara punya kuasa, dan kuasa itu sebagai anak-anak Allah. Kuasa sebagai anak Allah. Saudara tinggal di masa yang sukar ini, saudara hiduplah pakai kuasa Allah itu untuk mengalahkan segala situasi kondisi yang engkau alami. Engkau mengalami sakit penyakit mungkin, jangan jadi lemah, jangan jadi putus asa, jangan menyerah. Engkau punya kuasa sebagai anak Allah. Bangkitkan tubuhmu, bangkitkan semangatmu, bangkitkan jiwamu, bangkitkan rohmu. Akan sembuh, akan pulih, akan berkemenangan. Jangan malah sakit atau dalam lembah kekelaman, lembah air mata engkau semakin lemah, semakin khawatir. Jauhkan itu, saudaraku. Tapi ambil kuasa itu, pakai kuasa itu. Bagaimana caranya? Alkitab berkata lagi seperti ini. Di dalam Keluaran 4:17 dikatakan, Keluaran 4:17 dikatakan, dan bawalah tongkat ini, Allah berkata kepada Musa waktu itu, saat itu, di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ketika Tuhan hendak mengutus memakai Musa, membebaskan, membawa umat Israel keluar dari Mesir, waktu itu Musa gemetar mungkin. Dia ragu-ragu, dia takut, Tuhan aku nggak layak, aku nggak bisa. Aku nggak pandai bicara. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, pakai tongkat itu buat mujizat. Dengan kata lain, Musa dijadikan oleh Tuhan, diberikan kuasa sebagai pembuat mujizat. Tongkat itulah kuasa yang pada hari ini engkau terima. Engkau punya tongkat kuasa tadi sebagai anak Allah. Pakai kuasa itu untuk buat mujizat, saudaraku. Engkau adalah pembuat mujizat. Saudara adalah pembuat mujizat. Saya adalah pembuat mujizat. Bagaimana caranya? Saudara punya iman, saudara punya pengharapan, saudara punya kasih dari Tuhan. Pakai 3 elemen itu.
Iman, pengharapan, kasih sebagai tindakannya. Karena iman tanpa perbuatan mati. Caranya bagaimana? Hal yang sederhana. Petunjuk dari 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan di sana begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ini garis bawahi. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Apa yang kau percayai? Pakai kuasamu yang Tuhan sudah beri, kuasa Tuhan sebagai anak-anak Allah itu, dan ucapkan, saudaraku. Ucapkan sesuai dengan apa yang kau imani. Engkau sakit, engkau punya iman sembuh. Kau katakan, aku sembuh. Engkau mengalami kesulitan ekonomi, engkau punya iman. Engkau perkatakan imanmu. Aku pasti dipulihkan, aku sudah pulih keuanganku. Engkau belum dapat pekerjaan, kau berdoa sama Tuhan, kau punya iman. Perkatakan, aku sudah dapat pekerjaan. Terima kasih Tuhan, aku dapat pekerjaan. Sekalipun kau belum dapat pekerjaan, engkau ngomong dulu, terima kasih Tuhan. Ucapkan apa yang menjadi imanmu, saudaraku. Mujizat akan terjadi. Engkau bisa perintahkan kepada tubuhmu yang sakit, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Ucapkan terus, ucapkan terus, ucapkan terus. Kalau Tuhan izinkan hari itu sembuh, bisa sembuh. Tapi kalau Tuhan masih punya proses buat engkau untuk menjadi lebih dewasa, Tuhan akan sembuhkan secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Sampai imanmu dewasa, sampai Tuhan mengukur, ya, engkau layak sekarang, engkau sudah waktunya terima mujizat. Tuhan akan berikan mujizat itu. Jangan sampai kau berkata, aku sudah ngomong, imanku gak sembuh-sembuh. Terus ngomong, saudaraku, percaya. Terus percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percaya janjinya sempurna. Dia bisa dipercaya. Kalau engkau masih gak percaya juga, lihat ayat ini, saudaraku. Dalam Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia, roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, roh Allah itu yang telah membangkitkan Kristus tadi itu dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Betapa luar biasanya Tuhan memperlengkapi kita. Sekalipun dikatakan, aku mengutus engkau seperti anak domba di tengah serigala, tapi Tuhan berikan perlengkapan yang luar biasa, senjata yang luar biasa. Yang paling dahsyat, yang paling sempurna senjata itu adalah roh Allah sendiri, yang sekarang ini diam di dalam kita semua, pribadi lepas pribadi, saudaraku. Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang diam di dalam saya dan diam di dalam saudara. Hidupmu adalah hebat. Engkau orang hebat, saudaraku. Hai anak-anak muda, temukan identitas dirimu. Engkau ini anak muda yang hebat, karena roh Allah yang pernah membangkitkan Yesus diam di dalam dirimu. Jangan engkau jadi orang minder lagi. Jangan engkau jadi orang penakut lagi terhadap situasi kondisi. Engkau orang hebat. Ayo katakan di rumah-rumah, engkau orang hebat, saya orang hebat. Saya hebat karena roh Allah yang membangkitkan Yesus diam di dalam diri saya. Dan roh Allah itu memberikan kuasa kepada kita sebagai anak Allah, sehingga kita bisa percaya. Dan kemudian kita perkatakan iman percaya itu. Kepadamu telah kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kuasa perkataan, kuasa mencipta, saudara, diberikan kepada Petrus dan kepada saudara dan saya. Kenapa kunci-kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus? Karena Petrus saat itu mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup, Mesias, Juru Selamat. Dan kuasa yang sama, kunci yang sama itu diberikan kepada kita.
Karena saudara mengaku Yesus, menerima Yesus, percaya dan mempercayakan hidupmu kepada Yesus. Sehingga ketika kau berkata-kata, maka perkataanmu itu berkuasa. Engkau ikat segala bentuk roh-roh jahat di udara, roh jahat tunduk kepadamu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tuhan berkat, Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mengalahkan iblis, mengalahkan situasi, kondisi yang jahat ini, masa-masa sukar ini. Tuhan berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya Tuhan mengucapkan firman Tuhan. Hari-hari ini kau perlu banyak mengucapkan firman Tuhan, saudara. Perkatakan firman Tuhan. Dan kau bisa memperkatakan firman Tuhan ketika kau membaca firman Tuhan. Kalau kau nggak pernah baca firman Tuhan, kau nggak pernah baca Alkitab, bagaimana mungkin kau bisa memperkatakan firman Tuhan? Justru di masa sukar ini, banyaklah baca Alkitab. Banyaklah saat teduh, banyaklah merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kalau engkau bisa main HP berjam-jam untuk keperluan yang lain, kenapa engkau nggak bisa buka Alkitab lewat HP-mu dan kau merenungkan, belajar firman Tuhan dia melalui HP-mu? Haleluya. Terima kasih. Dan yang terakhir, saudara, saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan ini. Lalu bagaimana ekspresi kita? Ekspresi kebahagiaan kita yang digambarkan oleh pemazmur ini. Bagaimana kau bisa mengekspresikan kebahagiaanmu seperti yang diajarkan oleh pemazmur ini? Kita lihat ayat yang pertama. Hai orang-orang saleh, Mazmur 33 ayat pertama. Saya baca dalam versi bahasa Indonesia ya, masa kini. Hai orang-orang saleh, bersoraklah gembira karena apa yang telah dilakukan Tuhan. Nah, dengan apa yang telah dilakukan Tuhan, bersoraklah, bersukacitalah, bergiranglah, bergembiralah. Saudara, perhatikan ini, saya renungkan kata-kata ini, bersoraklah. Saya dulu pernah ada di stadion sepak bola untuk nonton bola, saudaraku. Waktu saya masih sekolah dulu, sekitar SMP. Saking pinginnya nonton bola di stadion, gak punya uang waktu itu, saudaraku. Manjat, saudaraku, manjat pintu gerbangnya. Gak bisa manjat lewat pintu gerbang, cari ruko di belakangnya, saudaraku. Di belakangnya itu ada ruko stadionnya waktu itu. Masuk di ruko itu, naik, saudaraku, melalui ruko. Wah, menempuh hal yang berbahaya. Gila-gilaan waktu itu, zaman itu, saudaraku, ya kan? Saking pingin nontonnya sampai kayak begitu. Dan ketika ada di stadion, mulai menyaksikan. Ketika gol terjadi, saudaraku, wah, itu semua bersorak luar biasa. Sekuat tenaga, sekalipun sorakan kita nggak didengar tuh di lapangan, orang pemainnya nggak dengar. Apa yang kita ngomong, orang di lapangan pemainnya nggak dengar. Tapi saking gembiranya kita bersorak dengan luar biasa, sekuat tenaga, ekspresi yang pol. Demikianlah dalam hidup kita, bersorak, ekspresikan kebahagiaanmu karena kau memiliki Tuhan. Dan kau tuh bersorak, bergembira, bersukacita sekalipun dalam masa kekelaman. Karena dikatakan di sini bergembira, bersorak karena apa yang telah dilakukan Tuhan. Kan yang dilakukan Tuhan bukan semata-mata berkat-berkat dan berkat, saudaraku. Tapi kadang Tuhan berikan kita ujian. Apapun yang Tuhan lakukan, izinkan kepada kita, tetap bersorak, tetaplah bersukacita, tetaplah bergembira karena yang dilakukan Tuhan itu. Bukan kau bergembira karena kau dapat berkat materi, engkau dipromosikan, engkau banyak punya konsumen, banyak pelanggan, banyak followers mungkin, engkau bahagia. Enggak, bukan itu. Apapun yang dilakukan Tuhan, diizinkan Tuhan, kau bersorak, bersukacita, bergembira, itulah kekuatanmu. Sukacita Tuhan, kekuatan kita. Ekspresikan itu, saudaraku. Ekspresikan itu. Yang kedua dikatakan bersyukurlah, ayat yang kedua, Mazmur 33. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bernyanyilah baginya,
Terus nyanyikan nyanyian syukur, terus bersyukur kepada Tuhan, ekspresikan bahagiamu. Tunjukkan bahwa engkau orang yang diberkati dengan cara engkau banyak mengucap syukur. Keluar dari mulutmu, aku mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun dalam lembah air mata. Dan yang terakhir ayat yang ketiga, nyanyikanlah nyanyian baru, lagu baru bagi Tuhan. Artinya apa? Bagaimana kita mengekspresikan kebahagiaan kita sebagai orang yang diberkati. Nyanyian baru, lagu baru, itu berbicara juga tentang perubahan hidup kita, sikap cara hidup kita. Kita dengar istilah di luar sana, lagu lama, saya udah tahu itu. Orang itu, udah lagu lama lah. Udah tahu karakternya, udah tahu sifatnya, itu lagu lama. Lagu baru, kita punya sifat yang baru. Sifat manusia yang baru, yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Bagaimana kita mengekspresikan kebahagiaan kita? Dengan cara engkau berubah cara hidupmu. Berubah cara berpikirmu seperti pikiran Kristus. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Tempatkan pikiran kita, perasaan kita di tempat yang tepat. Jangan izinkan pendapat kita berbicara lebih keras, lebih dominan daripada firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya semua yang di rumah-rumah dapat mengerti firman Tuhan ini, dapat menangkap dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa dalam roh dalam beberapa saat, saudaraku. Ucap syukur kepada Tuhan. Bangkitkan sukacita di hatimu. Bergembiralah karena apa yang dilakukan Tuhan. Haleluya, haleluya, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bersama-sama katakan. Hidupku
kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Menghidupkan kembali firman-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami yang lemah, yang sakit, menghidupkan kembali. Dan sekarang, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus yang daripada-Mu Tuhan. Mari kuduskan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Mari saudaraku, saya mengajak saudara untuk mempersiapkan perjamuan kudus saudara masing-masing. Engkau ada teh, engkau siapkan teh, dan engkau siapkan roti tawar atau biskuit. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Biar perjamuan kudus ini terus mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu Tuhan, akan kasih-Mu. Kami percaya juga Tuhan, lewat perjamuan kudus ini akan semakin terus mempererat persekutuan kami dengan Tuhan dan dengan sesama. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, mari engkau yang sudah siap di rumah-rumah, kau bisa ambil roti di tanganmu. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima perjamuan kudus yang daripada-Mu ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus hari ini? Kita percaya Tuhan memberkati kita. Mari kita katakan sama-sama, amin. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Kita siapkan anggur kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang kita minum ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Kita yang percaya katakan amin. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Sekarang terimalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kau akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Terima urapan Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus, terima. Dan aku menerima baptisan Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal atau berbahasa roh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Oh, api Roh Kudus turun
karena kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan. Dan sekarang Engkau Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan, mengerjakan dalam kehidupan umat-Mu. Firman-Mu menghidupkan, firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu mengajar umat-Mu semua menjadi dewasa, menjadi umat yang layak bagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus hamba berdoa syukur. Haleluya. Amin.